Selamat pagi semua. Selamat pagi, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ini hari siapa yang tidak hadir? Ada 3 orang. 3 orang. Siapa? Lisa, Lilian, Fit, dengan Mari. Alasannya apa? Alfa. Yang lain Ibu harap jangan seperti ini ya. Kalian kan kelas 7 baru. Usahakan yang kehadirannya itu diperhatikan ya. Bisa paham? Sudah. Sebelum itu coba perhatikan di sekitar tempat duduk kalian. Ada kira-kira ada sampah yang berserakan atau tidak? Silakan diambil, simpan di lagi, nanti sebentar selesai kegiatan baru buang ke tempat sampah. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Apa? Ya, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, hingga kami semua dapat berkumpul di kelas ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tepuk tangan dulu buat Apen ya. Dari Pancasila ini, waktu SD kalian sudah dapat atau belum? Sudah. Waktu SD juga sudah dapat. Sekarang kita masuk ke tahap yang lebih lanjut ya, untuk SMP punya. Perumusan Pancasila sebagai apa tadi? Dasar negara. Sebelum Ibu meminta kalian semua untuk berdiri kembali, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tepuk tangan. Video tadi mengajarkan kita untuk apa tadi? Kerjasama. Untuk materi kita hari ini yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kata-kata Pancasila ini sudah pernah dengar atau belum? Sudah. Kapan kamu dengar? Saat Bendera bendera. KD 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini indikatornya. Menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU DKI. Dalam pembelajaran juga ada tujuan ya, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media PowerPoint. Siswa kelas 7 diharapkan mampu menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU DKI. Perhatikan gambar di depan. Yang kamu ketahui, kira-kira gambar apa? Gambar rapat BPU DKI. Gambar sidang BPU DKI. Silakan perhatikan video lagi. BPU DKI itu sendiri adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokumentu Unit Cakai dalam. Apa yang kamu temukan dalam video di atas tadi? Siapa yang mau jawab? Nama siapa? Eril. Apa yang Eril temukan ketika Eril menonton video tadi? Yang ditemukan dalam video awal mulai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ditandai dengan sejarah pembentukan Republik DKI yang dijanjikan oleh Jepang. Awal mula proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ditemukan atau ditentukan dengan pembentukan BPU DKI oleh Jepang. Yang lain? Di belakang, siapa namamu? Ichi. Apa yang Ichi temukan dalam video yang Ichi nonton tadi? Adanya perang Asia
adanya Perang Asia Timur Raya. Dari dalam video tadi itu sejarah perumusan atau pembentukan BPU PKI ya, itu yang sebentar kita akan bahas secara berkelompok. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara sebentar kita akan bahas, yaitu yang pertama latar belakang pembentukan BPU PKI. Kemudian yang kedua keanggotaan BPU PKI. Dan yang ketiga itu tujuan kenapa sampai dibentuknya BPU PKI. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Ibu akan membantu kalian dalam 4 kelompok. Silakan berhitung dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Orang yang mendapat nomor 1 bergabung dengan teman yang mendapat nomor 1. Begitu seterusnya sampai dengan nomor yang ke-4. Bisa paham? Bisa. Kita mulai dari sini. 1, 2, 1. Yang kelompok 1. Silakan membentuk kelompok di sini. Perhatikan di lembar kerja peserta didik. Di depan sini ada nama kelompok, silakan tulis namamu. Kalau 4 orang itu 1, 2, 3, 4. Jangan lupa mata pelajaran, kelas, dengan sama pelajaran. Ibu kasih waktu kamu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok. Setelah itu kalau waktu sudah selesai, salah satu kelompok silakan maju untuk mempresentasikan di depan kelas. Kelompok 1, silakan maju presentasi hasil diskusi. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Silakan Akrim. Saya boleh bertanya? Silakan bertanya. Apa tujuan dibentuknya BPU? Apa tujuan dibentuknya BPU PKI itu? Untuk menyelidiki unsur-unsur persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Silakan kelompok 1 kembali, tepuk tangan untuk kelompok 1. itu merupakan hasil kerja diskusi kelompok kalian ya. Apapun hasilnya nanti, jangan saling menyalahkan ya. Kita masih dalam proses belajar. Karena setelah ini kita akan mengadakan post-test. Siapkan kertas masing-masing, jangan lupa tulis nama lengkap, kelas dengan tanda. Silakan dikerjakan. Silakan dikumpulkan. Baik. Kita lanjutkan materi kita. Kita masuk di bagian kesimpulan dari materi kita hari ini. Dari proses diskusi, dari awal ketika kalian melihat video, menonton video tadi, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang apa? Siapa? Afen? Silakan. Jepang memberi janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sebagai tindakan nyata dari janji kemerdekaan yang diberikan pada tanggal 1 Maret 1945. Siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan? Sandrina, silakan. Demi menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang memberi janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebagai tindakan nyata dari janji kemerdekaan yang diberikan pada tanggal 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan pembentukan Republik
UPKI. Pada tanggal 8 Maret 1945 ini, Belanda mengalami kekalahan terhadap Jepang. Ketika melawan Jepang, Belanda mengalami kekalahan. Kekuasaan Belanda itu berakhir pada tanggal 8 Maret 1942 di mana di Kalijanjani, Subang, Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 itu dibentuklah satu badan yang disebut BPUPKI. Mengenai penetapan keanggotaan BPUPKI, pada tanggal 29 April 1945 ini penetapan keanggotaan BPUPKI. Tanggal 28 Mei 1945 ini peresmian BPUPKI. Harus bisa perhatikan ya, bisa bedakan ya, tanggal 29 April ini penetapan keanggotaan BPUPKI. Ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1945 itu diresmikan BPUPKI. Jumlah keanggotaan BPUPKI ini beranggotakan 67 orang, 60 dari Indonesia, 7 orangnya dari Jepang. Yang menjadi ketua BPUPKI itu adalah siapa? Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Widyodiningrat. Dengan wakilnya itu ada 2 orang, Raden Panji Suroso dari Indonesia, dan perwakilan dari Jepang itu bernama Ichibakase Yoshio. Kemudian yang terakhir, tujuan dibentuknya BPUPKI yaitu untuk apa? Menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Harap dicatat dan dibelajar ya. Jangan kamu catat habis, pulang ke rumah tuh pantau yang belajar. Untuk materi kita hari ini sudah selesai sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pendapat pendiri negara, tentang isi Pancasila dan juga perumusan dasar negara dalam sidang panitia bersama dewan. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Teman-teman dan ibu marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan malaikat Allah. Engkau bisa berkenan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah dunia dan antara aku amin. Silakan istirahat. Jangan lupa materi yang sudah dijelaskan tadi, pulang belajar. Dan apa yang Ibu sampaikan tadi disebutkan kita baca tentang apa itu, pulang juga belajar ya. Silakan istirahat. Selamat siang.